Tidak bisa kembali ke Quran, baca terjemahnya. Hanya modal bahasa Arab 2 SKS 16 tatap muka, potong libur pertemuan pertama, potong mid semester dan UAS ujian akhir semester. Hanya modal 16 pertemuan lalu baca Quran. Saya ketemu dengan mahasiswa semester 6 di kelas. Ustaz Somad, ya, menurut saya jilbab itu siapa yang mau silakan pakai, yang nggak mau nggak apa-apa. Saya belum pernah ketemu ayatnya. Ada nih Pak Ustadz, saya bacakan ya. Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Nah, ini Ustadz kan katanya hendaklah, artinya siapa yang enggak hendak ya enggak apa-apa. Dia hanya berpedoman pada kata satu, hendaklah. Lama saya menung. Ini kalau lama saya ngajar di sini dua kemungkinan, kalau enggak dia gila, saya gila. Ustadz semester ini ngajar mata kuliah. Apa nama mata kuliahnya, Prof? Nama mata kuliahnya studi teks tafsir. Berapa kali tatap muka? 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester dan ujian akhir semester, tinggal 13. Jadi 13 kitab tafsir yang dibaca. Diawali dari tafsir yang paling tua, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu setelah itu tafsir berikutnya dibuang sanad-sanadnya oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Nanti ada tafsir Bir-Ra'yi, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya tafsir Al-Kabir. Nanti ada tafsir berdasarkan riwayat-riwayat, itu adalah tafsir As-Sa'alabi dan tafsir Al-Khazin. Nanti Ustaz akan baca tafsir-tafsir bil ma'thur, Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Nanti Ustaz akan bacakan tafsir modern yang ditulis oleh para ulama di Mesir, namanya tafsir Al-Muntakhab. 13 kitab. Iya, saya pun masuk kelas. Di kelas itu isinya 30 orang. Saya tulis di papan tulis, Ja'a Muhammadan, Ra'aitu Muhammadin, Marortu bi Muhammadun. Terus saya suruh tulis, tolong luruskan yang salah. Yang bisa meluruskan cuma 3 orang. Yang mau dibaca tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang umurnya 1200 tahun. Lama saya menung. Pantasanlah Prof yang ngajar mata kuliah ini gak mau masuk, dikasih ke saya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Ini gara-gara pendidikan kita tidak terstruktur dengan baik. Mestinya setelah dia belajar pondok, dari mulai matan Al-Ajurrumiyah, naik kepada Kawakib Durriyah, naik kepada Imriti, habis itu dia baca Alfiyah Ibni Malik, dia baca Syarah Ibni Aqil, mestinya dia meningkat kepada kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, sekarang sudah ada Ma'had Al-Jami'ah, sehingga naik ke atas Ma'had Ali. Kalau zaman dulu orang sudah belajar kitab kecil dari mulai matan takrib, habis itu naik ke Fathul Qarib, habis itu masuk kepada kitab-kitab besar, masuk ke I'anah, habis itu dia masuk kepada kitab mahalli, habis itu dia masuk ke kampus belajar fikih Islam Sulaiman Rashid. Apa enggak lama dia termenung di dalam. Sekarang alhamdulillah kemajuan. Jadi adik-adik ke depan insya Allah tidak lagi ada halangan untuk melanjutkan pendidikannya. Mau ke Mesir, jumpai Ustadz Taqwa. Mau ke Darul Mustafa, jumpai Habib Mahdi bin Syihab. Mau pergi ke Maroko, nanti insya Allah sama Ustadz Somad. Tapi kalau ke Maroko tuh bagusnya ngambil hadis, ngambil tafsir. Kalau ngambil fikih
hanya ada mazhab Maliki saja. Saya khawatirnya terpengaruh dengan mazhab Maliki, nanti pulangnya malah diusir orang kampung. Saya walaupun 2 tahun belajar di Maroko, nggak pernah saya bawa itu mazhab Maliki sekalipun. Mazhab Maliki nggak ada bismillahnya. Kalau Hambali dengan Hanafi, bismillahnya masih ada walaupun sir. Kalau Maliki nggak ada, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kunutnya sebelum ruku. Qul huwallahu ahadulillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut dulu baru ruku. Itu kalau saya bawa ke masjid dekat rumah saya, nggak selesai 2 rakaat. Allahumma hadina fi man hadait. Bagi mereka yang biasa baca Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushd, oh ini dia yang dia baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh setelah kuat fikih mazhab Syafi'inya, cuman untuk sekedar piknik aja, supaya jangan sampai jadi kurang piknik, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dibawa pulang ini berbahaya. Jadi Ustaz Abdul Somad belajar apa dulu di Darul Hadis? Ya belajar hadis. Fikihnya ada juga, tapi hanya sekedar pengetahuan saja. Maka kalau ditanya, jawab pertanyaan, menurut mazhab Abu Hanifah Imam Hanafi begini, menurut mazhab Imam Malik bin Anas Maliki begini, menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i begini, menurut Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali begini. Tapi yang saya amalkan, karena kalau kita tidak begitu nanti masyarakat ini bingung. Saking bingungnya masyarakat ini, banyaknya pendapat mazhab, akhirnya kita buang semua mazhab ini, kita kembali saja ke Quran. Nyaman dengan baca Quran ini Pak Ustaz. Nggak ada mazhab, nggak ada qala fulan wa 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 qala fulan. Pusing kepala kita Pak Ustaz. Gimana kamu memahami Quran? Saya baca Quran, ngerti bahasa Arab. Enggak Pak Ustaz. Terus kok tahu maknanya? Saya baca terjemah Depak. Terjemah Depak itu baca di ujung, diterjemahkan oleh Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Berarti kau ikut ulama juga.